Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis. Berikut beberapa nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Arya Sebastian dengan NIM 202353066. Kedua, Novel Renanda Agustian dengan NIM 202353071. Yang ketiga, Dika El Baradei dengan NIM 202353072. Yang keempat, Afriza Khairuddin dengan NIM 202353084. Yang kelima, saya sendiri yaitu Hisam Akmal Maulana dengan NIM 202353086. Untuk yang terakhir, Toto Aceh Yuanka dengan NIM 202353093. Oke, untuk soal pertama yakni studi kasus analisis masalah. Kami di sini mengambil nama perusahaan PT Indomarko Pristama atau sering disebut Indomaret. Untuk bidangnya yaitu usaha waralaba dengan tahun berdiri 1988. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi PT Indomaret adalah integrasi sistem informasi yang kurang baik di antara ribuan toko yang tersebar. Hal ini menyebabkan data penjualan, persediaan, dan operasional toko sulit untuk dikonsolidasikan secara real-time di kantor pusat. Selanjutnya adalah kategori masalah. Masalah ini merupakan kombinasi dari isu manajemen, organisasi, dan teknologi. Dari sisi manajemen, kurangnya perencanaan strategi sistem informasi terintegrasi. Dari sisi organisasi, banyaknya toko cabang yang terpisah menyulitkan koordinasi. Dari sisi teknologi, infrastruktur TI yang masih menggunakan sistem lama dan tidak terkoneksi dengan baik. Selanjutnya adalah isu manajemen, organisasi, dan teknologi. Isu manajemen, kurangnya arahan top manajer tentang roadmap sistem informasi terpadu jangka panjang. Isu organisasi, alur distribusi data dari toko ke kantor pusat yang tersentralisasi menyulitkan integrasi data. Isu teknologi, penggunaan sistem aplikasi toko yang beragam dan tidak kompatibel satu sama lain. Selanjutnya, solusi. Implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP terintegrasi untuk menghubungkan semua toko dan kantor pusat secara real-time. Solusi ini membutuhkan dukungan penuh manajemen puncak untuk mengkoordinir transformasi digital. 2. Restrukturisasi alur data agar lebih terdistribusi dua arah antara toko dan pusat. Selanjutnya, adopsi aplikasi ERP retail terkini dengan modul penjualan, inventory, distribusi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknologi. Solusi ERP diterapkan dengan arsitektur cloud computing agar dapat diakses dari mana saja dan data tersimpan terpusat. Juga perlu implementasi barcode system dan RFID untuk inventory yang terintegrasi ERP. Selanjutnya perubahan proses organisasi. Pelatihan staf toko dan kantor pusat untuk menggunakan sistem ERP baru. Optimalisasi rantai pasokan dengan integritas jalur distribusi barang dan data. Selanjutnya koordinasi antara divisi dengan berbagai akses data melalui ERP terpadu. Kebijakan manajemen menetapkan roadmap transformasi digital jangka panjang, membentuk tim khusus untuk mengimplementasi dan optimalisasi ERP, menganggarkan investasi teknologi informasi yang memadai, dan terakhir melakukan kolaborasi dengan vendor teknologi terdepan. Pembahasan selanjutnya soal 2 akan diterangkan Mas L. Selanjutnya, mengapa dewasa ini sistem informasi menjadi bidang yang penting dalam dunia bisnis? Sistem informasi menjadi sangat penting dalam dunia bisnis modern karena beberapa alasan utama. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan manajemen yang tepat dan menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dari berbagai sumber data terpadu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengotomatisasi
proses bisnis menjadi penjualan, inventory, akuntansi, dan lainnya. Yang ketiga, memungkinkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara divisi, cabang, dan mitra bisnis dengan berbagai informasi secara real time. Yang keempat, mendukung perancangan strategi dan eksekusi yang terukur dengan analisis data bisnis yang komprehensif. Apa tuh? Nomor 5, meningkatkan daya saing dengan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar dan pemerintahan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, sistem informasi sangat penting sehingga harus ditangani oleh para ahli komputer. Setuju juga Anda? Mengapa? Saya setuju bahwa sistem informasi harus ditangani oleh para ahli komputer yang berkompeten. Alasannya, yang pertama, sistem informasi modern sangat kompleks dan melibatkan infrastruktur teknologi informasi yang canggih seperti jaringan, database, aplikasi, code computing, dan lain-lain. Dibutuhkan keahlian khusus untuk merancangnya, mengembangkan, mengintegrasikan, dan memelihara sistem ini. Yang kedua, keamanan data dan privasi sangat krusial. Para ahli komputer terlatih dalam mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi aset informasi perusahaan. Yang ketiga, efisiensi dan skalabilitas sistem informasi membutuhkan optimalisasi berkelanjutan yang hanya dapat dilakukan dengan baik oleh mereka yang memahami arsitektur dan kodenya secara mendalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iko. Baik, yang ketiga, karena kerja komputer semakin cepat dan semakin murah harganya dan internet semakin luas digunakan, maka sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang. Setujukah Anda dan mengapa? A. Masalah integritas data dan sistem yang kompleks. Tetap ada berbagai aplikasi dan sumber data yang berbeda perlu diintegrasikan dengan baik agar informasi dapat dimanfaatkan secara efektif. B. Aspek keamanan data dan privasi justru menjadi semakin kritis dengan mengingatkan ancaman cyber. C. Perubahan proses bisnis dan kebutuhan pengguna yang dinamis menuntut sistem informasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan cepat. D. Pengelolaan data yang masif atau big data membutuhkan solusi penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data yang canggih. Masalah sumber daya manusia seperti interaksi digital karyawan dan pengguna masih menjadi tantangan dalam mengadopsi sistem informasi baru. F. Koordinasi dan tata kelola sistem informasi yang kompleks dalam organisasi besar membutuhkan perancangan dan manajemen yang baik. Kesimpulannya adalah sistem informasi merupakan bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Penerapan yang tidak hanya melibatkan aspek teknologi tetapi juga manajemen, organisasi, dan proses bisnis. Meskipun kemajuan teknologi membantu, masalah integrasi sistem, keamanan data, dan tata kelola tetap harus diatasi. Untuk itu, perlu pendekatan menyeluruh yang melibatkan ahli komputer, manajer bisnis, serta pengguna akhir dalam mengimplementasikan sistem informasi yang efektif bagi perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.